Pemimpin negara anggota APEC menghadiri KTT di Bangkok untuk membahas agenda krisis energi global dan gangguan rantai pasok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipastikan absen meski Amerika membawa agenda penting untuk mempromosikan kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Selengkapnya kita ikuti laporan dari tim VOA. Setelah menghadiri KTT G20 di Bali, sejumlah pemimpin dunia bertolak ke Bangkok, Thailand untuk hadiri KTT APEC Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Untuk pertama kalinya, KTT APEC membahas isu mitigasi perubahan iklim serta investasi hijau, membuka lembaran baru dalam praktik perdagangan, bisnis dan investasi di kawasan, menurut pejabat Thailand. We are witnessing food energy prices, inflation, supply chain disruption, so on and so forth, and talk about very important trade partners in the region. We'll add more to the leaders' conversation. Prancis dan Arab Saudi adalah dua negara non-APEC yang hadir dalam KTT kali ini. Sementara Presiden AS Joe Biden absen dari KTT APEC untuk hadiri pernikahan cucunya. His absence at APEC will feed into some of the concerns and anxieties that Southeast Asian partners have with regards to the United States' commitment to the region. Now, despite all this, I am fairly optimistic that the United States will still participate productively in the meeting. AS adalah tuan rumah KTT APEC untuk tahun 2023. Selain agenda yang diajukan oleh Thailand, perang Rusia dan Ukraina juga mengambil porsi dalam KTT APEC serupa dengan KTT G20. Dalam KTT sebelumnya, isu ini memecah belah Amerika Serikat dengan sejumlah negara termasuk Tiongkok. Dan kali ini pun pertentangan antara kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini kembali mengemuka. Mei lalu, AS meluncurkan inisiatif Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang digadang sebagai tandingan perjanjian perdagangan bebas gagasan Tiongkok, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Pengamat menilai ragam tawaran dari negara adidaya ekonomi justru menguntungkan kawasan. One of the key trends in Southeast Asia and the Indo-Pacific in recent years has been economic integration. And there are a number of different initiatives that have started in the past few years. 13 negara termasuk Indonesia menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam inisiatif IPEF. Ditemui Oktober lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada VOA menegaskan pentingnya spesifikasi pencapaian untuk kerjasama IPEF. Bagi Indonesia, framework adalah hal yang untuk menyamakan bahasa dan menyamakan standar. Tetapi bagi Indonesia yang kedua yang diperlukan adalah deliverables dalam bentuk investasi. Beberapa investasi yang diusulkan Indonesia antara lain untuk renewable energy, apakah itu geothermal, apakah itu pembangkit listrik tenaga nuklir, apakah itu terkait dengan carbon capture dan storage. Jadi beberapa shortlist daripada proyek tadi kami sampaikan dan mendapatkan respons baik dari Sekretari Gina maupun juga oleh Mr. Jack Sullivan dari NSA. Mereka juga mengapresiasi deliverables yang diusulkan Indonesia. Desember mendatang, putaran pertama negosiasi tatap muka inisiatif IPEF akan diadakan di Brisbane, Australia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.